Hai semua, kami mahasiswa farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Samratulangi membuat video ini untuk tugas dari mata kuliah fitokimia dengan materi klasifikasi fenol yang jumlah atom C lebih dari 30. Enjoy! Senyawa fenol dengan jumlah atom C lebih dari 30 memiliki struktur utama yaitu C6C3N, C6N, dan C6C3C6N yang terbagi dalam 5 subgolongan, yaitu yang pertama lignin, katekolmelanin, kondensasi tanin, polifenol, dan polifenol protein. Dengan contohnya yaitu Raspberry gitanin dan asam tanat. Subgolongan senyawa fenol yang memiliki jumlah atom C lebih dari 30 yang pertama adalah lignin. Lignin merupakan senyawa yang menyelimuti dan mengeraskan dinding sel pada tumbuhan. Lignin sendiri memiliki struktur yang sangat berbeda dengan polisakarida karena tersusun atas senyawa aromatik. Ligin juga mempunyai struktur yang ada di sini. Ligin juga mempunyai biosintesis yang dimana biosintesis yang berkaitan dengan enzim-enzim ligin diantaranya penilanin, amoniase, CoA, O metiltransferase, 4-coumarate, CoA ligase, cinamoi, CO reduktase, dan cinamil alkohol dehidrogenase. Enzim-enzim tersebut terlibat dalam jalur biosintesis ligin yang dimulai dari konversi fenilanin hingga pembentukan monolignol seperti pada gambar 4. Selanjutnya, polifenol. Polifenol adalah kumpulan zat kimia yang terdapat di dalam tumbuhan. Nah, zat ini juga memiliki tanda khas, yaitu memiliki banyak gugus fenol yang terdapat di dalam molekulnya. Kemudian kegunaannya dapat menurunkan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh dan memiliki efek melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit seperti kanker dan dapat membantu melawan pembentukan radikal bebas dalam tubuh sehingga memperlambat penuaan dini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi polifenol. Nah, berdasarkan unit basanya terbagi menjadi 3 kelompok besar yaitu asam galik, flavon, dan asam sinamat. Yang pertama asam galik. Nah, asam galik ini memiliki struktur benzen yang tersubstitusi dengan 3 gugus OH dan 1 gugus karboksilat. Contohnya yaitu hydroxyabel tenis yang merupakan jenis tanin yang dapat larut di dalam air. Kemudian membentuk galik dan asam protokationi dan gula. Contohnya galotanin. Nah, senyawa ini juga tidak terlalu berperan di dalam tumbuhan, tetapi memberikan manfaat bagi manusia, khusus dalam bidang kesehatan. Nah, senyawa ini telah diteliti dapat menghambat tumor, antivirus, antioksidasi, antidiabetes, dan anti cacing. Kemudian yang kedua ada flavon. Nah, jenis ini termasuk dalam polifenol yang paling banyak terdapat di alam. Nah, senyawa ini juga termasuk dalam flavonoid. Kemudian contohnya ada epikatekin dan epigalokatekin. Nah, senyawa ini terkandung di dalam teh yang memiliki fungsi sebagai antioksidan. Nah, kemudian yang ketiga ada asam sinamat. Nah, salah satu contohnya yaitu lignin. Nah, lignin ini terdapat banyak pada tumbuhan sebagai penyusun dinding sel. Nah, senyawa ini berupa polimer yang memiliki struktur kompleks dan berat molekulnya lebih dari 10.000. Nah, monomer pagan lignin ini disebut dengan monolignos. Kemudian ada yang berdasarkan subkomponen fenoliknya, yaitu yang pertama ada fenol, kemudian yang kedua pirokatekol, yang ketiga ada pirogalol, yang keempat ada resorsinol, yang kelima ada fluorogulkinol, yang keenam ada hidroquinon, dan selanjutnya ada struktur dari
polifenol. Terima kasih. Polifenol. Senyawa pada tumbuhan teh banyak mengandung jenis polifenol. Salah satunya EGCG atau epigalokatekin galat. Senyawa ini penting dalam menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Dan untuk contoh biosintesis dari EGCG terdapat di slide bagian kanan. Terima kasih. Tanin terkondensasi. Tanin golongan ini tidak dapat dihidrolisis, tapi banyak terjadi proses kondensasi, sehingga disebut tanin terkondensasi. Karena terbentuk dari satuan flavon sebagai inti, tanin terkondensasi juga sering disebut flavon. Tanin berguna sebagai pelindung pada tumbuhan, sebagai anti hama, memiliki efek antiseptik pada jaringan luka, sebagai pengawet, dan penyama kulit. Tanin terkondensasi terjadi karena reaksi polimerisasi atau kondensasi antar flavonoid. Tanin terkondensasi atau flavolan secara biosintesis terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal yang membentuk senyawa dimer dan oligomer yang lebih tinggi. Di atas ini ada struktur kimia tanin terkondensasi. Kotekol melanin. Melanin adalah senyawa hasil oksidasi dan polimerisasi senyawa-senyawa fenol. Senyawa tersebut masuk ke dalam lapisan-lapisan dinding sel yang sudah ada seperti lignin pada tumbuhan tingkat tinggi. Kegunaan atau fungsi dari kotekol melanin ini adalah untuk melindungi sitoplasma dari radiasi ultraviolet atau juga melindungi terhadap enzim-enzim yang bersifat lisis dari organisme lain. Pembentukan katekol melanin. Pada pembentukan katekol melanin, katekol dioksidasi oleh katekol oksidase yang umumnya terdapat pada tanaman untuk menghasilkan obenzoquinon. Reaksi dismutasi antara katekol dan obenzoquinon dapat menghasilkan radikal semiquinonik atau obenzoquinon bereaksi dengan air untuk menghasilkan 1,2,4-trihidroksibenzen. Radikal semiquinon dapat secara spontan bereaksi dalam beberapa cara untuk menghasilkan dimer bifenolik aromatik atau spesies difenilin dioksidat 2,3-quinon dan akhirnya polimer katekol melanin yang tidak ditentukan. Pada beberapa spesies, katekol dapat digantikan oleh prekursor katekolik lainnya seperti asam kafeik, tetapi reaksi selanjutnya dari O-quinon yang sesuai serupa dengan skema ini.